Pondok Pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar memiliki jenjang sekolah yang lengkap dari tingkat ula, wusta, dan ulya. Kalau di umum namanya SD, SMP, SMA atau ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Dan pesantren Salafiyah Al-Islami Nurul Anwar masih menerima pendaftaran santri baru sampai nanti dimasuk awal Agustus. Bagi para jamaah yang memiliki anak putra dan putri ingin bercita-cita menjadi para pendakwah, menjadi penerus perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari daftarkan anak Bapak Ibu dan sekolahkan di pesantren kami. Insyaallah kami berusaha semaksimal mungkin berjuang untuk menjadikan anak Bapak Ibu menjadi pendakwah, perjuangan, meneruskan perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami di pesantren akan merenovasi atap asrama putra. Asrama putra itu luasnya adalah kurang lebih 15 kali 40. 15 meter kali 40 meter. 2 tingkat. Nah, atap asrama putra itu sekarang banyak yang bocor. Kami rencana akan merenovasi atap tersebut untuk kenyamanan para santri kami yang ada di pesantren. Oleh karena itu kami memerlukan dana kurang lebih 50 juta untuk pergantian atap tersebut dan material yang lainnya serta upah tukang. Bagi para jamaah yang mempunyai kelebihan rezeki dan ingin berinvestasi akhirat lewat pesantren kami, maka kami siap untuk menerima donasi, infak dan lain sebagainya untuk pergantian atap asrama putra di pesantren kami. Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, dulu ada orang kaya, cerita zaman dulu ya, orang kaya yang dia sudah bosan dengan kekayaannya. Dia kepingin hidup sederhana, karena kalau jadi orang kaya menurut dia sangat susah untuk bisa beribadah dengan tenang menghadap kepada Allah Ta'ala. Ya biasalah kalau orang kaya itu kan super sibuk kesana kemari, ditelepon sana telepon sini, karena banyak orang-orang yang memerlukan dan yang berkaitan dengan dia, sehingga dia tidak bisa tenang beribadah. Ya syukur-syukur hanya mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Padahal orang ini kaya baik, dia suka sedekah, dia suka nyumbang sana, nyumbang sini. Tapi hartanya itu gak pernah habis, datang lagi. Dan seperti itu keadaannya. Suatu ketika orang kaya ini pun datang menemui seorang ulama. Dia bilang kepada ulama ini, wahai tuan guru, bahasa kitanya ya, ada nggak amaliyah supaya jadi orang miskin? Amaliyah supaya jadi orang miskin, atau bagaimana caranya supaya jadi orang miskin? Guru ini heran. Di mana-mana orang itu kepingin jadi kaya. Ini bapak-bapak ini sudah punya apa-apa pun tetap kepingin lebih kaya lagi. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, punya motor, ini itu bla 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 dan sebagainya, tetap kepingin lebih kaya lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita ini sifat manusia adalah at-takatsur. Apa itu? Kepingin banyak, kepingin lagi, kepingin tambah, begitu terus.
dan pernah akan puas, itu sifat manusia sudah. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang kubur. Kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi kepingan, tidak ada lagi kepinginan, tidak ada lagi kepinginan untuk jadi orang kaya. Nah, tidak ada lagi kepingin untuk jadi orang kaya lagi. Sudah mati. Tapi selama masih bernapas, keinginan-keinginan itu pasti ada. Nah, jadi orang ini datang, tanya sama gurunya, apakah ada cara atau amaliyah supaya jadi orang miskin? Kata gurunya, kamu ini aneh. Di mana-mana orang kepingin jadi kaya. Kamu ini kepingin jadi orang miskin. Apa sebabnya nih? Kata dia, begini guru, aku ini kaya banget. Padahal hartaku ini sudah kusumbangkan kemana-mana. Bangun masjid, bantu pesantren, bangun madrasah, bantu fakir miskin, anak-anak yatim. Apalagi kalau bulan Muharram begini, kan ya, banyak sudah kami bantu. Tapi rezeki itu nggak pernah habis, datang lagi, dan datang terus. Sehingga saya ini tidak bisa tenang beribadah. Nah, gimana guru? Kata gurunya gini, kamu betul kepingin jadi orang miskin? Iya, saya kepingin jadi orang miskin. Kata gurunya begini, besok hari Jumat, kamu sholat di masjid kerajaan. Di sana itu biasanya ada raja ikut sholat Jumat. Kamu sholat Jumat nanti dekat dengan raja itu. Setelah selesai sholat Jumat, kamu pukul kepala raja. Kamu pukul kepala raja itu, maka niscaya nanti kamu akan ditangkap, masuk penjara. Kalau sudah masuk penjara, kamu tidak akan lagi dihubungi orang lain. Kamu tenang sudah dalam penjara itu beribadah. Si orang kaya ini dia bilang, oh benar juga ini, benar juga nih. Ini gurunya juga kacau, ngasih saran supaya muridnya masuk penjara. Ringkas kata, hari Jumat itu, ya hari Jumat berikutnya, si murid ini melaksanakan perintah gurunya. Salat Jumat di kerajaan, salat Jumat di masjid kerajaan. Karena dia orang kaya, terkenal, akhirnya dilihat sama raja. Kata raja, sini dekat dengan saya nih, dekat dengan saya sholatnya. Jadi bersebelahan lah bahasa kitanya itu sholat.